Ekonomi Islam dan dosen pengampu Ibu Gina Saifur Rahman, SE, MSy. Oke, kita mulai saja penjelasan dari abad pertama. Jadi, abad 1 Hijriyah atau yang sering disebut dengan masa tabi'in, masa sahabat, itu berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, pemerintahannya terletak di Damaskus. Adapun tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh seperti Abu Hurairah, ia lahir di suku Daus yaitu Yaman. Kontribusinya adalah periwayat 500 hadis. Nah, ia tidak menciptakan buku, tapi hadis utamanya itu menjadi sumber dari Imam Bukhari dan Muslim. Oke, kita masuk ke abad kedua Hijriyah, yaitu masa tabi'ut tabi'in atau yang kita kenal dengan Kekhalifahan Abbasiyah, dimulai dari tahun 100 sampai 200 Hijriyah. Nah, di sini ada tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh seperti Imam Abu Hanifah, lahir di Kufah, Irak, dan ia berkontribusi dalam karyanya yang terkenal seperti Al-Fiqh Al-Akbar, yaitu membahas akidah dan nilai-nilai hukum Islam. Adapun karya lain seperti Kitab Al-Amin wa Muta'amin, yaitu adalah kitab yang membahas tentang dialog, tentang adab dan hukum Islam. Masuk ke yang tiga, yaitu abad 3 Hijriyah, dinasti Abbasiyah, tahun 200 sampai 300 Hijriyah. Adapun tokoh-tokoh ulamanya seperti Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia lahir di Gaza, Palestina, yang mendirikan mazhab Syafi'i dan menciptakan ilmu usulul fikih. Adapun tokoh yang kedua yaitu Imam Al-Bukhari, lahir di Bukhara, Uzbekistan. Karyanya yaitu Al-Jami' As-Salih, kitab hadis paling otentik, dan Al-Adab Al-Mufarrad tentang akhlak dan etika sosial. Adapun abad keempat Hijriyah yaitu dinasti Abbasiyah, masa Al-Mutakdir Bilal Al-Qari Billah. Di sini terdapat beberapa tokoh ulama seperti Abu Ali Al-Hashim bin Sina ataupun yang dikenal dengan Ibnu Sina. Ia lahir di Bukhara juga, yaitu Uzbekistan. Karya yang terkenal seperti Al-Qanun fil Atib, hukum kedokteran, dan kitab Al-Shifa, yaitu kitab penyembuhan. Dan ada juga tokoh seperti Abu Al-Hasan Al-Mawardi, yang dikenal dengan karyanya Al-Ahkam Al-Sultaniyah dan Adab. Masuk ke abad kelima Hijriyah, yaitu tahun 400 sampai 499 Hijriyah, itu ada beberapa tokoh ulama yang terkenal seperti Imam Al-Ghazali atau namanya yang disebut dengan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir di Kurs, Iran. Nah, ia menciptakan beberapa karya seperti Al-Hayya Ulum Al-Din Al-Mustafa fi Alim Al-Usul. Dan ada juga Al-Khwarizmi, lahir di Uzbekistan. Oke, selanjutnya masuk ke abad kelima, yaitu dari tahun 400 sampai 499 Hijriah. Di sini terkenal dengan masa kemunduran politik dan masa kemajuan ilmu pengetahuan. Adapun ulama yang berpengaruh seperti Imam Al-Ghazali, ia lahir di Kurs, Iran, dan menciptakan karya seperti Ihya Ulum Al-Din. Adapun tokoh lain seperti Imam Al-Juwani, lahir di Iran juga, dan adapun tokoh seperti Al-Khwarizmi. Oke, selanjutnya abad ke-6 Hijriyah, yaitu sekitar tahun 500 sampai 599 Hijriyah. Di sini terkenal dengan masa kemunduran politik tapi kemajuan ilmu dan spiritualitas. Adapun ulama yang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lahir di Iran dan saat itu menetap di Baghdad. Karyanya yang paling terkenal yaitu Al-Ghuyunah li Tabilil Thariq Al-Haq, yaitu buku panduan spiritual bagi penempuh jalan Allah dalam memandukan syariat dan hakikat. Nah, adapun ulamanya yang lain seperti Fakhruddin Ar-Razi, lahir di Raid, Tahran. Karya terkenal seperti Mafati Al-Ghaib, yaitu tafsir Al-Quran yang sangat mendalam dan lebih dari 30 jilid.
Oke, selanjutnya masuk ke abad 7 Hijriah. Ada beberapa tokoh, yakni Yahya bin Syaf An-Nawawi, lahir di Suriah. Karya terkenal ya ini kumpulan hadis-hadis sahih yang berhubungan dengan akhlakul karimah dan ibadah. Ada juga Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi Al-Khatimi Al-Andalusia, lahir di Andalusia, Spanyol, yang mengeluarkan karya seperti ensiklopedia 30 jilid yang menjelaskan pengalamannya tentang spiritual di Mekah. Dan yang terakhir itu ada Ahmad bin Abdul Halim, lahir di Turki Selatan. Oke, masuk ke abad yang ke-8, yaitu dari tahun 700 sampai 799 Hijriah. Adapun tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh seperti Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun yang dikenal sebagai Ibnu Khaldun. Ia lahir di Tunis, Irak. Karyanya yang terkenal seperti Al-Muqaddimah, yaitu pendahuluan kitab Al-Ibar. Adapun tokoh lain seperti Ismail bin Umar, lahir di Suriah dengan karya Al-Sirah An-Nabawiyah. Selanjutnya masuk ke abad ke-9 Hijriah, yaitu tahun 800 sampai 899 Hijriah. Ini merupakan zaman transisi besar dari masa pemerintahan Mamluk ke kejayaan awal dinasti Utsmaniyah. Adapun tokoh ulamanya seperti Imam Jalaluddin As-Sayuti, lahir di Kairo, Mesir. Karyanya seperti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Ibnu Hajar Al-Qasani, lahir di Mesir. Karyanya yaitu ringkasan tentang hukum-hukum yang berlaku dan portofolio tentang sahabat para nabi. Adapun teman-temannya seperti Bahruddin Muhammad bin Ahmad Al-Aini dan Taqiyuddin Ahmad bin Ali. Selanjutnya masuk ke abad ke-10 Hijriah, yakni tahun 900 sampai 999 Hijriah. Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti Abu Ubaid Al-Qasim Ibni Salam. Karyanya yang terkenal seperti Kitab Al-Mawi, yaitu salah satu karya yang paling awal dan paling berpengaruh tentang keuangan dalam Islam. Dan adapun tokoh lain seperti Ibn Miskawai, ia lahir di Iran dan karyanya seperti karya-karya filsafat tentang jiwa, kebahagiaan, kebijaksanaan hidup, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke abad 11 Hijriah pada tahun 965 sampai 1040 Masehi. Adapun ulama yang terkenal seperti Abu Ali Al-Hasan Ibni Adham yang lahir di Basrat, Iran. Dan karyanya yang paling terkenal seperti Kitab Al-Mansir, yaitu Book of Optics. Dan masuk ke abad ke-12 Hijriah tahun 1100 sampai 1199 Masehi. Adapun tokoh seperti Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa Al-Zailani, Imam Ibn Al-Zawzi, dan Ali bin Al-Hasan bil Habatilah. Selanjutnya ke abad ke-13 Hijriah, yaitu dari tahun 1200 sampai 1299 Masehi. Di masa ini adalah era guncangan besar, yaitu serangan bangsa Mongol dan keruntuhan di Baghdad. Adapun ulama-ulama yang saat itu ada Imam Ibn Qumadah Al-Maqdisi, Imam Ibn Al-Hafiz, dan Imam An-Nawawi. Karyanya seperti Riyaduhus Salihah. Dan yang terakhir abad ke-14 dan ke-15 Hijriah. Jadi abad ini adalah periode yang ditandai dengan fragmentasi politik di dunia Islam, karena di sini munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Kekaisar Otonom dan dinasti Safawi, serta awal dari ekspansi kolonial Eropa yang sangat berdampak besar di wilayah mayoritas Muslim. Dari abad pertama hingga abad ke-15 Hijriah, para ulama tidak hanya berperan dalam bidang agama saja, tapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sosial maupun budaya.
pemikiran mereka yang sampai saat ini menjadi landasan pondasi penting bagi peradaban Islam hingga saat ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.